Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukurnya milik Allah. Salawat dan salam semoga suratul limpah untuk Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 116. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala takhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun." Wa qalu dan mereka berkata, ittakhadha menjadikan, jadi atau memiliki siapa Allah waladan anak. Subhanahu maha suci Allah. Bal tetapi bahkan lahu bagi Allah itu Allah memiliki segala sesuatu fis samawati yang ada di langit, wal ardh dan semua yang ada di bumi. Kullun semuanya yang ada di langit dan di bumi itu semuanya lahu kepada Allah, qanitun tunduk patuh. Wa qalu takhadha, wa qalu dan berkata, yang berkata itu siapa mereka? Orang Yahudi, orang Nasrani, kaum musyrik Arab. Mereka berkata, ittakhadallahu, bahwa Allah itu memiliki waladan anak. Orang Yahudi itu berkata bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Orang Nasrani bilang bahwa Al-Masih itu adalah Isa Al-Masih itu anak Allah. Kemudian kaum musyrik Arab mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Jadi yang berkata itu Yahudi, Nasrani dan kaum musyrik Arab. Mereka mengatakan bahwa Yahudi itu Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Kemudian kaum musyrik Arab itu mengatakan kalau semua malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Subhanahu, maha suci Allah. Allah itu tidak memiliki anak, tidak diperanakan dan tidak juga beranak. Di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah tidak beranak, tidak juga tidak beranak dan beranak. Maha suci, subhanahu, maha suci Allah. Kata subhanahu itu biasa digunakan ketika sesuatu itu diyakini, sebagian orang meyakini, sebagian orang juga tidak meyakini. Nah, orang Islam itu meyakini bahwa Allah itu tidak punya anak, tetapi ada sebagian mereka yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Jadi itu adalah sesuatu yang oleh sekelompok orang diyakini Allah tidak punya anak, sekelompok orang meyakini Allah juga punya anak. Makanya subhanallah. Sama seperti subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Apakah semua orang percaya bahwa kalau Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram bin Aqsa? Tidak kan? Waktu itu tidak ada yang percaya. Hanya ada sebagian orang yang percaya. Yang pertama kali percaya adalah
Abu Bakar Siddiq. Kalau selain itu orang kaum Yahudi tidak mempercayai sama sekali kalau Rasulullah itu dia bisa berjalan secepat itu. Jadi berangkat dari Rasulullah sampai dalam satu malam. Mana orang-orang yang percaya? Nah, perjalanan itu menggunakan kalimat Subhanalladzi. Kalau kayak buludug macam apa? Pasti dah kalau bisa gila ya petir. Subhanallah, pasti tuh. Ya. Kemudian kalau apalagi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kalimat subhanallah. Jadi subhanallah. Jadi kalimat subhanallah itu digunakan pada sesuatu yang orang percayai dan tidak mempercayai. Wa qalu ta'ala subhanahu, maha suci Allah, bahwa Allah itu tidak punya. Bal lahu ma fis samawati wal ard, bahkan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah. Termasuk juga manusia yang suka beranak itu milik Allah. Bukan anak Allah, tapi semuanya milik Allah. Semua itu milik Allah. Semua yang ada di bumi, di langit, tanpa terkecuali semuanya milik Allah. Jadi tidak, tapi bukan anak Allah, tetapi milik. Semuanya adalah milik Allah. Kullun, semua yang ada di bumi dan di langit itu semuanya lahu, itu hanya milik Allah. Hanya kepada Allah qanitun, mereka tunduk. Baik tunduknya itu secara fitrah, memang dia harus tunduk kepada Allah. Fitrahnya makhluk tunduk kepada Allah, yaitu fitrahnya harus tunduk. Atau tunduknya itu karena takdir yang harus menentukan bahwa dia harus tunduk. Jadi ada yang dipaksa sukarela tunduknya, ada yang sukarela tunduknya, ada juga yang memang dipaksa karena kewajibannya harus tunduk. Takdirnya itu ditentukan bahwa dia harus tunduk. Jadi ketundukannya itu baik itu secara fitrahnya dia memang harus tunduk, atau tunduk karena takdirnya memang harus tunduk kepada Allah. Nah itulah surat Al-Baqarah ayat ke-116. Jadi ya, mau sampaikan pagi ini, mohon maaf atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.